Apa ini? Oh, kita sapa dulu anak-anak. Ya. Hai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anakku yang soleh dan soleha, jangan lupa pada bulan puasa ini kita tetap tingkatkan iman, jaga imun agar aman dengan social distancing. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang zat tunggal dengan zat campuran. Oke anak-anak, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan mempelajari tentang zat tunggal dengan zat campuran. Sebelum kita praktek dan kita bahas lebih lanjut tentang zat tunggal dan zat campuran, saya akan menyampaikan dulu untuk bahan-bahan yang kita praktekkan nanti. Ada teh celup, ada gula, ada kopi, ada garam, ada pasir, ada air putih, ada teh tubruk, dan juga sirup. Apa sih untuk perbedaan zat tunggal dengan zat campuran? Jadi zat tunggal dan zat campuran itu merupakan bagian dari materi. Untuk lebih jelasnya kita bahas ya untuk materi dan sebagainya. Materi itu segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Materi dibagi menjadi dua, yaitu zat tunggal dan zat campuran. Apa sih perbedaannya Pak untuk zat tunggal dengan zat campuran? Kalau zat tunggal itu zat yang tercampur atau zat yang terdiri dari satu jenis materi. Sedangkan kalau zat campuran itu zat yang terdiri dari beberapa zat tunggal. Untuk lebih jelasnya akan ditunjuk oleh Bu Emma. Jadi zat tunggal dibagi menjadi dua, yaitu unsur dan senyawa. Kalau unsur itu ada beberapa contohnya, yaitu yang pertama oksigen, ada nitrogen, dan juga karbon. Sedangkan zat tunggal yang kedua yaitu senyawa. Senyawa juga banyak sekali ada yang ada di sekitar kita. Seperti apa nak? Seperti garam, air, dan gula. Ketiga hal tadi itu banyak sekali yang ada di sekitar kita. Tadi ada garam, air, dan gula. Jadi anak-anak, tadi yang disampaikan oleh Bu Emma adalah contoh dari zat tunggal. Kemudian kita lanjut ke zat campuran ya. Insya Allah akan ditunjukkan dan dipraktekkan oleh Bu Betty. Dengarkan baik-baik ya dan lihat dengan cermat. Jadi zat campuran itu dibagi menjadi dua, yaitu homogen dan heterogen. Apa sih perbedaan antara homogen dengan heterogen? Kalau homogen adalah zat campuran yang dapat larut secara sempurna. Sedangkan kalau heterogen itu zat campuran yang menyisakan endapan atau masih ada beberapa sisa di bawahnya. Untuk lebih jelasnya akan disampaikan dan dipraktekkan oleh Bu Betty. Lihat baik-baik ya nak. Nah, di sini ada sirup, ada air, dan juga ada gelas dan juga sendok. Yang pertama, sirup akan dituangkan ke dalam gelas secukupnya saja. Kemudian akan dicampur dengan air putih ya, air putih yang biasa kita minum. Nah, bisa dilihat untuk percampurannya. Nah, akan diaduk untuk menghasilkan campuran yang lebih sempurna, maka akan diaduk. Nah, setelah diaduk, anak-anak bisa melihat ternyata di antara air dengan sirup itu bisa tercampur dengan sempurna, sehingga air dengan sirup karena tercampur dengan sempurna itu disebut dengan campuran homogen. Bisa ya, nanti bisa dipraktekkan di rumah, tapi jangan sekarang, tapi nanti pas menunggu buka puasa saja. Oke anak-anak. Contoh yang kedua dari zat campuran homogen adalah oralit. Oralit itu terdiri dari air, kemudian gula, dan juga garam. Bagaimana sih untuk pembuatan oralit? Nah, pembuatan oralit ini sangat mudah ya.
Pertama yaitu tuangkan air secukupnya ke dalam wadah atau gelas, secukupnya. Kemudian ditambahkan garam. Garamnya tidak usah terlalu banyak, secukupnya saja. Kemudian yang terakhir adalah gula. Nah, akan diaduk sampai larut. Nah, ini yang paling baik adalah untuk mengaduknya supaya cepat larut itu menggunakan air panas atau air hangat. Mengapa menggunakan air hangat? Karena akan lebih cepat melarutkan barang-barang atau gula dan garam. Nah, ternyata Oralit ini itu bisa banyak manfaatnya loh. Untuk apa sih? Untuk obat diare. Ketika kita diare atau keluarga kita ada yang terkena diare, bisa dibuatkan Oralit sebagai obatnya. Oke ya, bisa dipraktekkan ya anak-anak ya di rumah. Selanjutnya zat campuran yang kedua adalah zat campuran heterogen. Apa sih zat campuran heterogen? Zat campuran heterogen adalah zat campuran yang masih menyisakan larutan atau sisa, atau dalam bahasa kita biasanya ampas. Nah, karena tidak bisa larut dengan sempurna, maka disebut dengan heterogen. Untuk lebih jelasnya akan disampaikan dan juga dipraktekkan oleh Bu Neni. Yang pertama adalah kita akan membuat kopi ya, air dengan kopi. Yang biasanya kan bapak-bapak kita atau orang tua kita sering hidangkan kopi biasanya untuk pagi-pagi ya, itu sangat enak sekali ya. Yang pertama dituangkan air ke tempat wadah atau ke gelas yang sudah ada kopinya ya, kemudian diaduk sampai tercampur ya, Oke. Ketika dicampur ternyata di situ masih menyisakan beberapa dan belum bisa tercampur secara sempurna ya. Itu merupakan contoh dari zat campuran heterogen. Yang kedua adalah air dengan pasir. Nah, pasir bisa mengambil atau membeli di toko bangunan. Nah, coba perhatikan, air ketika dicampurkan dengan pasir, walaupun diaduk sangat lama atau beberapa kali kita aduk, ternyata pasir dengan air tidak bisa tercampur secara sempurna. Nah, sehingga pasir dengan air disebut dengan atau merupakan contoh dari zat campuran heterogen ya. Kemudian yang ketiga, kita membuat teh tubruk ya. Di situ ada teh tubruk, bukan teh celup ya. Kemudian teh tubruk sudah dituangkan di gelas, kemudian air akan dituangkan ke dalam gelas yang sudah ada teh tubruknya. Nah, kemudian dilarutkan, diaduk. Nah, ketika sudah diaduk, di situ juga tidak kalah dengan kopi dengan pasir. Nah, di situ jelas sekali masih ada larutan, masih ada endapan, sehingga air dengan teh tubruk itu merupakan contoh dari zat campuran heterogen ya. Ketiga contoh tersebut merupakan contoh zat campuran heterogen ya. Kesimpulannya apa anak-anak? Jadi kesimpulannya adalah zat campuran heterogen adalah zat campuran yang tidak bisa menyatu dan yang tidak bisa tercampur secara sempurna karena masih menyisakan endapan. Oke anak-anakku yang soleh dan soleha, demikian materi zat tunggal dan campuran yang kita pelajari hari ini dan tadi sudah dipraktekkan oleh beberapa guru kita ya. Jangan lupa untuk tetap semangat, stay at home dan selalu bahagia. Oke, terima kasih untuk Bu Ema, Bu Betty, Bu Rahma dan Bu Nelly. Oke, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.